Halo semuanya, kembali lagi di BPT Talk. Saya yang sebelah dari jurusan Arsitektur UI angkatan tahun 2020. Saya Nisa Putri dari Arsitektur UI angkatan 2020 dan kami di sini adalah Peserta dari program Summer School. Kami peserta Joint Studio Summer School India. dan yang berkolaborasi dengan Arsitektur UI dan juga Kalasalingam University yang ada di Madurai, Tamil Nadu, India. Iya, betul sekali. Jadi waktu kemarin pas di Joint Studio kami melakukan apa aja? Yang pertama tuh mendapatkan pengalaman baru, terutama tentang rekan baru, budaya yang baru, dan bersosialisasi yang baru. Mungkin bisa dijelasin Mbak? Dan seru banget sih soalnya bisa beradaptasi dengan lingkungan baru, bersosialisasi dengan rekan-rekan yang ada di India, terus kayak jadi kita belajar banyak hal-hal baru, budaya baru dari mereka. Ya, cara memanajemen waktu, perbedaan waktu antara orang India dan orang Indonesia, bagaimana sih kita bisa memanajemen waktu tersebut? Kemarin kita juga mengunjungi beberapa tempat yang ada di sana seperti tempat historical kayak ada kuil ya. Yeah. Ada kuil yaitu di Meenakshi Amman Temple sama ada palace ada di Tirumalai Nayakara Palace. Nah, dan juga ada satu yaitu dengan sustainable architecture yang terletak di Kadambapana Resort. Ya. Perbedaan dari arsitektur India dan Indonesia mungkin yang pertama ya terletak dari budayanya. Selain budaya yang paling perbedaan itu dari ciri khas rumahnya. Yang pertama tuh di India Selatan sendiri ya tempat yang kami kunjungi. Untuk bagian rumah itu tangganya disimpan di luar. Ada beberapa yang saya tanya pada mahasiswa sana kenapa mereka menyimpan tangga di luar tersebut. Yang pertama karena fungsi dari atapnya, karena atapnya sendiri datar adalah untuk kegiatan sehingga lebih cepat apabila mereka dari luar ada tamu yang langsung ke atas tanpa memerlukan akses ke area privat. Jadi ada fungsi lain dari tangga tersebut. Saya juga kenapa mereka menggunakan atap datar. Nah saya mencoba bertanya kan sama mereka. Ternyata untuk penghawaan kata mereka itu lebih enak atau lebih nyaman ya menggunakan atap datar. Nah jadi seperti itu. Tapi dengan sedikit ada kemiringan derajat untuk membawa air itu keluar. Ya, benar banget. Kemarin juga kayak ada perbedaan di arsitektur kuilnya juga nih. Kayak arsitektur di Madurai sendiri mereka punya ornamen namanya Dravidian itu kayak ornamen ciri khas dari India Selatan. Berbeda dengan di Indonesia, kuil di sana lebih berwarna dan vibrance beda banget karena mereka kuilnya warna-warni dan sangat menarik gitu. Mungkin itu juga salah satu yang membuat ciri khas dari rumah-rumahnya berangkat dari budaya yang rumahnya berwarna-warni sehingga diterapin dari kuil yang awalnya kemudian ditempatin ke bagian rumah-rumahnya yang warna-warni tersebut. Semuanya itu warna alami ya mereka bilang ya dari warna alam. Mungkin ya. Nah, kalau isu sustainability-nya ada nggak sih yang krusial? Pasti ada kan? Oh, masih ada. Nah, kalau dari India sendiri berdasarkan pengalaman Joy Studio kemarin, yang kita rasain itu cuacanya di sana beda banget sama di Indonesia karena kayak panasnya panas kering dan dan iklimnya pun sebenarnya iklim tropis, namun suhu panasnya berbeda. Jadi respon terhadap bangunannya pun juga berbeda. Oke, secara keseluruhan mungkin hampir berbeda sama di Indonesia. Tapi yang faktor utama dari secara iklim, kemudian dari lingkungan dan material. Di mana kan mungkin ada sedikit perbedaan antara material di mana untuk bahan bangunannya sendiri ya, untuk di India itu kebanyakan menggunakan batu ya atau bata ya bahan alami. Mungkin dari eh, sustainable architecture yang ada di dia saat ini kami terapkan itu atau isu yang ada dari dampak negatif terhadap lingkungan dan bagaimana perkembangan dari sustainable ini bisa berdampak di ekonomi global. Itu kemarin ditegasin di Pak Jaya. Pak Jaya kemarin saya ingat. Jadi untuk desain proyek kami sendiri, di mana secara garis besar kita membuat sustainable residence ya hunian. Di mana untuk saya sendiri ini merupakan desain proyek untuk mencakupi atau memenuhi dari satu keluarga besar. Satu keluarga. Ya, Dari Google Quest.
Dan dulu gue accommodation untuk para tamu yang ada di sana. Kurang lebih saya juga sama, jadi saya mengerjakan project digunakan untuk user satu keluarga yang beranggotakan 6 orang dan juga gue 4 orang. Ya mungkin yang kita hampir mirip dari segi material, di mana kami menyesuaikan sesuai dengan set lokasi yang ada karena tempatnya di India. Jadi kita menyesuaikan dari iklim dan material yang ada di sana. Dan untuk set sendiri kebetulan kita berlokasi di dalam kampus. Dan untuk penggunaannya sendiri bangunan kita digunakan untuk tamu dan juga official dari institusi. Ya, dari startup yang ada di kampus tersebut. Mungkin yang faktor utama itu adalah dari menanggapi iklim yang ada di sana yang berbeda dengan Indonesia. Di mana sana kan adalah iklim kering dan di Indonesia adalah iklimnya yang lembat. Mungkin itu salah satu tantangan dalam mendesain sustainable residence. Dan harus menyesuaikan materialnya juga. Ya, seperti tadi sudah disebutkan ya. Oke. Untuk strategi sustainable yang ada di desain project saya sendiri, kemarin saya mengambil preseden breathing enclosure, dan untuk project saya namanya forest enclosure. Jadi untuk desain saya dan rekan saya mendesain bagaimana hunian bisa mengimplementasikan hutan ada di dalam hunian seperti itu. Jadi kami menggunakan seperti cross ventilation untuk merespon site dan juga cuaca yang ada di sana, dan juga kami mendesain kolam yang ada di dalam rumah untuk menurunkan suhu dan juga sebagai water conservation. Jadi kami juga menggunakan teknologi konservasi air dari air tampungan hujan dan kemudian dimanfaatkan kembali dan didaur ulang seperti itu. Dan kami untuk kelompok saya kemarin menggunakan banyak material-material alami dari India seperti ada bricks, kemudian ada red oxide flooring yang semuanya itu material sustainable gitu. Kalau kamu gimana nih? Oh, bagus sekali ya dari proyeknya sendiri. Adapun untuk proyek saya ya, di mana tuh saya memberikan tema ya dari kelompok saya itu adalah rumah nyaman. Di mana berangkat dari persediaan yang kami pelajari yaitu kacamana yang berarti rumah bekas atau rumah yang memanfaatkan daur ulang. Nah, di mana dalam strategi sustainable yang saya terapkan, yang pertama itu mengambil sumber dari kacamana tersebut. Yang pertama itu adalah pemanfaatan dari material bekas yang kemudian digunakan kembali pada bangunannya atau di kacamana house tersebut. Nah, kemudian saya ambil dan terapkan kepada bangunan yang saya desain atau kelompok saya desain. Yang pertama yaitu dari scrap wood, pembuatan dari kayu bekas, kemudian scrap glass, kemudian corrugated scrap bamboo sheet, dan terakhir adalah pemanfaatan dari air. Dikarenakan di sana itu ada salah satu fenomena juga itu tentang keterbatasannya air ya. Jadi pas kemarau ya. Ya, jadi RWH itu menjadi salah satu upaya untuk memaksimalkan atau water conservation-nya tersebut, yang kemudian dapat digunakan untuk area vegetasi, garden, karena di proyek kita kan mempunyai salah satu itu untuk menimbulkan area garden. Ya, pada kawasan. Jadi RWH ini menjadi salah satu langkah yang paling optimal. Keren banget sih. Ya, kemudian tadi udah dibahas juga ya tentang pasti itu adalah PV atau solar panel. Nah, ditempatin di atap. Ini menjadi salah satu yang pasti paling banyak sudah dipakai pada sustainable aspek atau strategi. Nah, jadi tantangan dalam bekerja sama dengan mahasiswa atau berkolaborasi dengan atau arsitek dari luar ya, yang paling kami hadapi itu adalah dari segi aksen atau bahasa. Ya benar banget. Meskipun kita sama-sama memahami bahasa Inggris, tapi agak kesulitan dengan aksen mereka ya, agak sulit gitu. Jadi kadang terjadi miskomunikasi dan sulit memahami satu sama lain. Ya, ada alternatif sih sebenarnya dalam memahami. Tapi itu dari segi gestur aja gitu kan ya. Misalnya kita bisa menggunakan sketsa, itu salah satu cara untuk mengatasi tantangan tadi. Nah, selain itu kita juga diajarin sama teman-teman mengerti. Kita cuma gerakan kepala. Ya, gerakan kepala itu menjadi ciri khas sama kita paham. Mempercepat ya. Kemudian apa lagi dari tantangannya? Mungkin tantangannya sama sih sejauh ini, dan juga mungkin perbedaan budaya seperti kebiasaan mereka juga kadang kita perlu memahami gitu. Untuk
untuk sebagai arsitek yang bekerja di luar negeri, tantangannya sendiri kalau menurut saya harus bisa memahami budaya dan juga kebiasaan yang ada di negara tersebut. Karena secara jika memiliki kebiasaan atau budaya yang berbeda, maka untuk program ruang ataupun desain di dalam bangunannya pun berbeda. Jadi kita harus paham terhadap kebiasaan mereka dahulu. Kemudian dari segi material pun kita harus mengetahui material lokal yang tersedia di sana. Karena material tersebut bisa untuk merespon cuaca yang ada di negara tersebut. Nah, jadi untuk paling utama itu dari bahasa dan habit ya. Kita harus membuat solusi di tengah-tengahnya gimana untuk menggabungkan dua habit budaya yang berbeda ini, sehingga kerjasama antara orang, misalnya kerjasama dari negara asing dan kita sendiri yang memiliki perbedaan dapat mencapai solusi yang terbaik. Ya, mungkin itu aja sih. Terima kasih sudah mengikuti obrolan kami. Ya, semoga obrolan kita tadi bermanfaat dan bisa menarik kalian untuk memahami bagaimana berkolaborasi dengan mahasiswa asing. Dan jangan lupa ikut summer school ini ya. Sekian dari kami. See you di BPT selanjutnya. Bye-bye.